Darah juga tidak batalkan puasa. Donor darah mirip dengan bekam dikeluarin darah. Yang batal ya penerima donor atau cuci darah. Itu batal. Karena cuci darah, darahnya dikeluarkan ke mesin, dikelola sedemikian rupa 5 jam masuk lagi. Kayak kita di donor darah masuk ke jantung, udah masuk ke rongga sini, dipompa seluruh tubuh, itu namanya memasukkan benda ke dalam rongga sini, makanya batal. Tapi saya mau ingetin tuh, saya tulis kenapa Ustaz menulis Biofit Health Center ini di Bandung pas saya berobat dari Dokter Agus gitu ya. Kalau ada di antara keluarga kita diponis cuci darah, usahakan jangan cuci darah Pak. Karena cuci darah itu kalau sekali cuci darah, seumur hidup harus cuci darah. Satu sekali cuci darah itu 1 juta, sebulan 8 kali. Kecuali kalau ada punya BPJS. Tapi maksud saya udah berapa pasien yang diponis cuci darah ditahan dulu, jangan cuci darah, dibawa ke Bandung. Ini Dokter Agus ahli akupuntur. Ya, alhamdulillah akhirnya orang itu tidak jadi cuci darah. Sekarang sehat afiat. Karena akupuntur sifatnya itu meregenerasi sel-sel dan ginjal kita. Nanti ada titik-titik khusus. Makanya kalau ada yang diponis kayak gitu, saya usulkan jangan langsung cuci darah. Kayak ibu saya kan cuci darah tuh Pak. Sedangkan saya belum tahu tempat perobatan ini. Akhirnya udah 8 tahun cuci darah di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dari sini udah nggak bisa uratnya, udah rusak di sini pun, di pahanya, di kaki udah nggak ada jalan darahnya untuk diambil dimasukin ke mesin. Akhirnya kata dokter ya udah ibu nggak bisa Ustaz. Akhirnya 2 minggu ya meninggal dunia. Yang tinggal di sini biasa bersini. Itu kan cuci darah 8 tahun. Cuma saya belum tahu perobatan ini. Kalau tahu kita bawa ke sana. Baik. Ini azan dulu apa gimana, lanjut dikit? Lanjut dulu. Dikit ya. Yang keempat, suntik obat tidak batal. Tapi suntik vitamin batal. Karena sifat vitamin itu memberikan apa? Stamina, kekuatan, gitu kan. Kemudian suntik infus juga batal. Karena di infus itu memasukkan benda cairan sebanyak itu dan dia prosesnya langsung masuk ke dalam rongga. Yang ketujuh, gosok gigi pakai pasta, pakai odol tidak batal. Ya, tapi kalau setelah zuhur hukumnya makruh. Bila tertelan baru batal, jangan tertelan. Ya. Jadi gosok gigi mungkin ada yang berubah nafasnya, sedangkan dia sebagai public speaker, sebagai pembicara dari kliennya, customer gitu kan. Kan kalau orang dia ngomong nafasnya nggak enak, kayak ini juga. Dia gosok gigi, dia pakai mouth spray atau pakai Listerine dikumur-kumur, silakan. Ada nggak Pak orang yang penyertanya sensitif? Ya rata-rata kan gitu. Ya nggak kena makanan berubah nafasnya. Jadi kalau gosok gigi pakai odol nggak batal, tapi kalau pakai dodol batal. Dodol itu. Yang ke-8 inhaler. Pakai inhaler tidak batal. Ya meler hidungnya pakai gitu. Cuma kalau tidak ada hajatnya, kayak siang hari habis sholat zuhur Anda rebahan di rumah sambil pegang inhaler gitu ya, kan enak tuh. Ya, tapi jangan, itu makruh kalau nggak ada hajatnya. Yang kemudian ke-8, buang angin ketika renang ini batal. Jadi jangan renang kentut dalam air, itu bisa masuk. Prinsipnya kata para ulama Air pas masuk. dia tut, Kalau kita kentut air masuk. Masuknya ini kategori ke dalam inside area, yaitu area yang batin. Makanya batal. Tetes mata tidak batal. Muntah juga tanpa sengaja nggak batal, tapi muntah yang disengaja itu batal. Yang ke-13, cicipin masakan tidak batal Pak. Kasih tahu sama istri. Cicipin, dikumur-kumur, dibuang. Jangan cicipinnya sepiring. Ya. Ke-14, obat kumur boleh, jangan tertelan kayak tadi tuh gosok gigi, mouth spray. 15, obat asma. Obat asma batal, ya, karena mengandung obatnya. Lupa makan minum ya nggak batal kalau betul-betul lupa. Sekalipun nambah gitu. Merokok atau pakai vape batal dan sebagian ulama katakan haram, sebagian lagi katakan makruh. Yang ke-18 onani. Kok bisanya lagi Ramadan onani, masturbasi? Emang mikirin apa, nonton apa gitu? Haram, berdosa dan batal. Yang ke-19 hubungan intim suami istri batal dan kena kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ke-20 korek kuping pakai cotton bud itu batal sama stick besinya itu. Tapi kalau garuk-garuk pakai jari ini tidak batal karena ini yang disyariatkan Rasul untuk berwudu.
Yang nomor 1, istinja jangan lebih dari 1 ruas jari. Kita pakai jari ini, jari tengah istinja. Seperti pakai dul kolak, ada orang kena penyakit sembelit, lalu dul kolak dengan cairannya dimasukin ke anusnya, segini masuknya tuh untuk melancarkan jalan apanya, merangsang apa tuh, iya sebuah air besar gitu ya. Masuk dul kolaknya segini itu batal, karena sudah masuk ke area yang batin. Dah. Ini saja, semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya dan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah. Amin. Kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.